Nih ya, tutorial belajar mobil untuk pemula ya. Bagusnya itu di malam hari atau siang hari. Kalau saran saya tuh di malam hari ya, atau posisi matahari itu sudah terbenam lah ya, atau udah gelap ya. Karena udah gelap itu kita bisa ngeliat di belakang itu ada pengendara lain atau enggak gitu ya. Kalau siang gini kan kita nggak bisa ngeliat karena nggak ada lampu, kadang-kadang kita tuh teledor. Jadi untuk belajar tuh bagusnya itu di malam hari ya, jangan di siang hari ya. Nah, untuk pemula belajar mobil itu yang pertama ya baca doa Bismillahirrahmanirrahim ya. Di saat mau putar balik, ini kan pendek nih putar balikannya nih. Kalian lihat dulu ke kiri ya. Kalian ngambil jalur kiri sedikit aja, jangan banyak-banyak. Jadi bisa putus. Putar balikan tuh putus. Nah, gitu. Jadi bisa putus. Ya, tuh putus. Kalau kita ngambilnya mepet ke kanan ya, itu nggak akan putus gitu loh. Bisa kita mundur terus maju lagi karena nggak dapat putar balikannya gitu loh. Ini contoh nih ya, kita lihat ke kanan itu kosong, kita ambil kanan pelan-pelan tuh. Satu. Yang kedua, ambil patokan garis putih itu pasnya di mana tuh. Nah, ini kita mau putar balik nih ya. Kita mau Newton di depan sana ya. Kita mau Newton. Kalau kita ambil ya mepet ke mana ya? Mepet ke trotoar ini ya. Kemungkinan besar kalau kita nggak pas, ban belakang kita itu akan menghantam ini nih, trotoar ini. Jadi tuh kayak gini nih. Ini aku ngambil mepet tuh. Tuh, sedikit aja tuh, belakang tuh sedikit aja tuh. Nah, itu kalau kita mepet ya. Tapi kalau agak jauh, nah terus begitu kita beloknya pun agak mutus jalan ya, agak mutus jalan. Jadi saran saya itu kalau jalannya lebar kita ambil ke kiri sedikit ya. Untuk apa? Supaya satu kali aja. Nah, kenapa saya bilang bagus malam untuk belajar? Karena kalau kita pemula tuh kita nggak tahu tuh ada motor begitu banyak tuh di belakang tuh, kita nggak tahu. Nah, sama begitu sebaliknya itu kita jarang tuh memperhatikan itu, sama itu jarang kita perhatiin ya. Kita banyaknya tuh fokusnya tuh ke depan kalau kita belajar di siang hari. Makanya kalau belajar bagusnya malam ya. Ya untuk pemula tuh itu tadi. Kalau mobil Matic itu sebenarnya 90% itu sangat mudah dikendarai ya. Karena kendaraan Matic itu enggak seribet manual di saat ditanjakan atau di turunan gitu. Ya, tinggal lepas gas ya, injak rem udah berhenti gitu kalau di turunan. Begitu pula di tanjakan. Di saat mau macet di tanjakan gitu, kita lepas gas, dia nggak langsung mundur, ada transmisi yang menahan gitu. Untuk jalurnya sendiri kalau untuk belajar tuh jalur tengah aja lah. Kalau mereka 2 jalur ya, atau 2 jalur lebih, kita ambil tengah aja atau sebelah kiri ya. Terus sering-sering perhatikan ini tiga kaca spion ini sangat penting banget ini untuk pemula ya. Terus cara mengepaskan bang gimana supaya supaya kita nggak belok kiri kanan. Cara ngepaskannya tuh gampang. Itu kan ada garis tengah tuh. Pasnya tuh di mana? Di awal wiper, ini kan wiper nih. Di awal wiper atau di akhir wiper nih. Kalau aku ini kan pakai Kia Cerato ya, pakai Kia Cerato tuh jadi ujung wiper ke ujung wiper tuh udah ujung wiper kiri
udah mentok ke jalur. Wiper ujungnya itu mentok ke kanan. Jadi aku patokannya ini aja nih untuk garis tengah tuh. Jadi setiap mobil tuh beda-beda ya, patokan tengahnya mana gitu lah. Nah sekarang kita belajar cara ngepasin dulu ya. Kalau ngebut itu gampang, kalau kita udah lihai itu ngebut itu gampang. Yang susah itu kita ngepasin kendaraan kita sama badan kita loh ya, karena beda mobil tuh beda konsep gitu loh, beda mobil beda konsep. Yang kurang paham boleh tanya lah ya. Untuk rambu-rambu juga bisa, karena kita buat SIM itu kita resmi ya. Jadi rambu-rambu di saat lampu merah itu, walaupun kita di lurus boleh lurus gitu nih, kayak gini nih ya. Ini 3 jalur. Kalau kita mau putar balik biar nggak 2, atau kita mau ngambil langsung ke kanan tuh kita ambil aja di mana ya. Kita ngesen dulu entah ke kiri entah ke kanan ya. Kita ambil agak ke tengah sedikit, tapi jangan ngambil jalan orang. Makanya diperhatikan, spion tuh diperhatiin gitu. Ada kendaraan lain nggak di belakang kita itu. Itu aja sih. Kalau udah jalan gini udah enak mobil itu sebetulnya ya. Cuma kalau belajar tuh kalau bisa tuh 2 jam 3 jam aja. Jangan dipaksakan sampai 5 jam 6 jam ya. Itu kita tuh tegang kalau semakin lama. Satu malam 2 jam 2 jam 2 jam. Nah untuk area Batam boleh lah. Nih kayak ini nih, aku mau Newton ya. Nih aku langsung ngambil ke posisi jalan kanan tuh. Kalau dia di tengah langsung bisa ngambil jalur kanan gitu loh. Tapi kalau kita mepet tadi ke kiri, ke kanan, itu nggak akan dapatnya jalur kiri, atau kita motong jalan orang, gitu loh. Yang penting itu aja. Kita pelajarin mobil di sekeliling kita itu larinya berapa, kecepatannya berapa, sekiranya kita dapat enggak kalau kita Newton gitu, atau kita potong dapat enggak. Kayak kita mau nyalip nih ya. Mobil kita itu larinya mungkin 80, yang mau kita salip tuh larinya 100, kira-kira dapat enggak? Kalau nggak dapat nggak usah, itu namanya ada keraguan ya. Tapi kalau nggak ada keraguan ya salip aja kayak gini nih. Kalau kita mau belok ke kanan itu mepet pun nggak apa-apa. Tapi kalau Newton itu kalau bisa tuh jangan mepet kalau Newton ya. Kalau putar balik itu jangan mepet posisinya gitu, posisi jalan itu jangan mepet. Nah ini kita cara nih, kita belok ke kiri tuh nggak usah mepet-mepet. Kalau belok kiri itu langsung aja. Cuma kita perhatikan dulu sebelah kiri kita itu ada kendaraan yang lagi kenceng nggak. Takutnya ada kendaraan kencang di sebelah kiri, kita belok ya terjadilah laka gitu loh. Makanya itu yang perlu kita iniin, yang perlu kita apain. Yang nih kayak ini nih, aku belok kiri nih, mepet aja nggak apa-apa, karena belok kiri dia mepet ke kiri. Nah itu aja sih. Kalau belajar mobil itu sebenarnya nggak ribet sih selagi kita mau belajar. Nah terus kalau kayak di lampu merah atau kita berhenti, itu dinetralkan aja di handbrake gitu loh ya. Itu mobil nggak akan jalan kalau handbrake-nya masih bagus. Nih saya contohkan handbrake ya. Nih ini netral, nih saya netralkan, saya dalam tangan tuh udah nggak akan gerak gitu loh. Walaupun ini kesenggol teng gitu tuh, nggak saya injak rem pun saya nggak injak rem tuh nggak jalan, mobil tuh nggak jalan. Nah berhenti, kecuali ini kita turunkan jalan dia tuh. Nah itulah mobil matic.
Hanya kalau mau belajar mobil matic tuh sebenarnya simple, gampang. Nah kayak gini kan, ini kan simpang 3 nih, kita mau ngambil kanan, kita agak mepet aja ke kanan, jangan di tengah, jangan di kiri, mepet aja ke kanan sedikit supaya mobil itu nggak ada apa ya, nggak ada selah untuk ngelewatin motong kita gitu loh. Kalau masalah parkir ya, cara parkir itu gampang sebenarnya. Parkir itu yang susah tuh ngepasin kita badan ini, bagaimana nih jalan itu tuh pas sama kita tuh. Jadi nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan juga gitu loh. Nah kayak mobil depan itu kan dia lurus aja tuh, tuh ke kiri dikit ya. Nah ngepasin itu yang agak susah ya. Banyakan orang tuh grogi. Kayak nyetir juga, kita lepas kayak gini pun nggak apa-apa nih. Nih, pakai satu jari aja, nggak usah tegang kali. Pakai kayak gini satu jari pun bisa nih nyetir tuh. Jadi jangan tegang kalau nyetir tuh. Relax aja, relax, nggak tegang. Insya Allah lah, mungkin dua minggu tuh udah lancar lah. Kita kayak gini cara bawa mobil nih, nggak ribet ke bawa mobil itu. Makanya yang mau belajar mobil atau apa area Batam, silahkan bisa DM saya. Tapi untuk jam belajarnya di malam hari ya, bukan di siang hari, di malam hari. Cukup kalian isi minyak, kita belajar ya. Ini untuk wilayah Batam ya. Nah, ini kayak kita mau belok ke kiri, kita cek aja mobil sana tuh ada nggak ngebut. Kalau nggak ada ya belok kiri aja langsung gitu loh. Kita jangan motong orang. Kalau kita ragu, yang dipotongnya ragu, terjadilah kecelakaan ya. Kayak gini aja nih, santai, kita ambil sebelah kiri. Nah nanti di turunan itu simpang 3 itu kita mau Newton ambil searah kanan. Nah kalau mau ngambil kanan boleh kita di kanan atau di tengah pun boleh, tapi yang bagusnya ya di kanan gitu loh. Nah, langsung kalau mobil ada, kita harus bisa baca mobil ya, kendaraan itu berapa larinya, kecepatannya berapa. Nah ini untuk putar balik nih ya, aku ambil jalur tengah tapi di belakang tuh aman tuh. Di belakang aman tuh, nggak ada mobil lain ya, dia pun nggak bisa mendahuluin kita karena udah kita press jalannya gitu loh. Nah habis putar balik kita langsung ambil kiri boleh, kalau ke kanan pun boleh, tergantung lah selera. Tapi kalau jalan macet gini sih bebas, ini kan jalan kecil nih, bukan jalan besar. Tapi kalau jalan besar nggak boleh ya, kita langsung motong ke kiri atau motong kanan tuh nggak boleh. Apalagi jalur itu ada 3 jalur atau 4 jalur ya. Jadi belajar mobil itu mudah. Nah kayak gini nih, kita harus lihat dulu ke kiri itu, baru kita ambil kiri dikit gitu loh. Ya itulah cara apa ya namanya, pengalaman saya mengemudi itu kayak gitu. Jadi kalau ada suhu-suhu lebih profesional, monggo kasih masukan ya. Ini hanya konten, nggak lebih nggak kurang ya. Kita saling berbagi pengalaman supaya yang nggak bisa berkendara, pengen berkendara itu tahu harus ngapain, harus bagaimana. Nih kayak gini nih kan, kita mau putar balik nih, ini ngambil kiri pun boleh, agak ke kanan mepet pun boleh. Cuma kalau agak mepet tuh mepet kali tuh bannya tuh mepet kali tuh mepet kali kan mobil itu kan. Makanya kalau bisa agak ke kanan sedikit, langsung kita ambil lagi saat itulah ya. Itulah tutorial dari saya untuk berkendara ya, atau belajar mengendarai mobil ya. Untuk area Batam, untuk mau belajar silakan boleh DM. Untuk jamnya malam ya, karena saya siang ada kerja ya, dari pagi sampai sore itu ada kerja. Mungkin malam, mungkin 5 atau 10 kali pertemuan. Yang nih kita mau belok kiri itu kita lihat dulu sebelah kiri itu kosong atau ada orang gitu loh.
Gitu aja sih. Jadi sesimpel itu loh kita berkendara tuh ya. Jadi kita berkendara tuh nggak ribet, harus gini harus gitu ya. Inilah cara berkendara yang baik gitu loh. Nah kayak mobil ini muat atau enggak di gang, kita udah harus bisa ngukur berapa meter kita ini gitu loh. Oke, terima kasih.